gue panik banget nih. Kenapa panik sih? Panik. Udah. Kita kan ntar, aduh ini rempong lagi. Gue udah rapi belum? Udah rapi dong. Kita kan mau ketemu orang penting. Siapa? Ketemu Bapak Uskup. Bapak Uskupan Agung Jakarta. Iya, kita mau ngobrolin soal... Imamatnya dia dong. Itu sudah ada tuh domba-domba yang hilang tuh udah nyakin. Oh iya, domba-domba yang hilang tolong ya doain kita berdua karena kita deg-degan nih. Saya sih sebenarnya ya. Sambil jalan. Ya udah, ayo. Ketemu lagi. Bisa terlihat jelas ya dari pose duduk kita. Memang sedikit berbeda ya. Iya, pose baku ya. Iya. Karena hari ini spesial banget ya Niko ya. Iya betul ya. Kita lagi ada di Roma. Wah, amin. Semoga konten ini membawa kita sampai di sana ya. Amin, itu doa saya setiap hari ya. Jadi kita balik lagi akan ngobrolin seputar sakramen-sakramen. Tepat sekali. Tapi yang kali ini kita akan membicarakan seputar sakramen tahbisan atau sakramen imamat. Nah, yang spesialnya... Gimana? Apa yang spesial? Kamu kok nanya saya, kamu kan juga tahu. Pakai telur dong. Jadi kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Keuskupan Agung Jakarta. Yes, itu dia. Kita sambut dengan tepuk tangan. Apa kabar Bapak Uskup? Baik, sehat walafiat. Puji Tuhan. Kami juga sehat. Kami deg-degan sebenarnya Bapak Uskup kalau boleh jujur. Mama, aku duduk samping Bapak Uskup nih. Aduh, nanti foto boleh nggak ya? Iya. Oke, karena kita ngobrolin seputar sakramen tahbisan, sakramen imamat. Niko punya pertanyaan pertama nih. Waduh, terima kasih Meli, tanpa diduga-duga. Ya. Baik, Bapak Uskup, selamat sore. Udah kan tadi. Ya udah ya, maaf ya. Bapak Uskup. Kok sopan sekali. Iya, padahal saya bas. Iya, ampun. Ya, oke. Jadi tiba-tiba bingung tiba-tiba blank. Tapi ini banyak sekali suara-suara yang menyenangkan. Betul. Ini peliharaan Bapak Uskup semua ini. Burung, ada ayam, ada kelinci. Tinggalan. Peninggalan. Bapak Uskup banyak merawat ya. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong merawat. Nah, bagaimana caranya merawat hati? Enggak, tapi begini Bapak Uskup ya. Saya terlalu sopan nih ngomongnya. Tapi Bapak Uskup kita ngomongin tentang imamat, tentang tahbisan. Saya tuh pernah punya mimpi ketika nanti punya keturunan atau punya anak. Pengen tuh anak saya tuh akan mau untuk diajak melayani menjadi seorang imam. Iya. Tuh kira-kira Bapak Uskup sebenarnya syarat menjadi imam tuh seperti apa tuh Bapak Uskup? Karena Niko telat Bapak Uskup kalau mau menjadi. Jadi memang banyak imam-imam di paroki saya mengajak saya menjadi imam. Tapi nyatanya saya memilih untuk menikah. Nah, itu dia. Mungkin boleh diceritakan seperti apa nih Bapak Uskup? Syaratnya? Iya. Laki-laki normal. Baik. Nah, itu penting. Dan tentu menjadi imam dan hidup berkeluarga atau hidup sendiri itu adalah panggilan. Itu harus disadari betul. Jadi meskipun akhirnya saya memilih menjadi imam, tetapi kalau Tuhan tidak memanggil saya akan berhenti di tengah jalan pasti. Sama dengan hidup berkeluarga itu panggilan. Hidup sendiri juga panggilan. Panggilan kemana? Ini bukan ajaran saya, ini ajaran gereja. Semua orang di dalam status apapun mempunyai panggilan yang sama, yaitu bertumbuh menuju kesempurnaan Kristiani.
menuju kesempurnaan kasih, menuju kesempurnaan kesucian. 3 kata ini sama artinya, menjadi sempurna dalam Kristus. Itu panggilan kita semua. Jalan untuk mencapai, untuk menanggapi panggilan itu ya berbeda-beda. Tadi ada berkeluarga, ada hidup sendiri, ada hidup imam, ada biarawan dan biarawati. Dan itulah yang menjadi bagian-bagian dari gereja kita. Jadi kalau kita bicara gereja kita, orang kan biasanya berpikir gereja itu ya pastor, ya uskup. Nah, itu salah mendasar. Karena gereja itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah hierarki, itu orang-orang tertabis, isinya uskup, imam, dan diakon. Lalu kaum religius, itu namanya biarawan, biarawati, bukan rohaniwati. Tidak ada rohaniwati itu, yang ada rohaniwan. Itu laki-laki. Dan yang ketiga adalah kaum awam. Mempunyai panggilan dan peran berbeda-beda di dalam kehidupan gereja. Tetapi menanggapi panggilan yang sama, menuju kesempurnaan hidup Kristiani. Nah, kalau tahbisan itu kaitannya tentu tidak dengan biarawan biarawati. Karena biarawan biarawati itu tidak ditahbiskan. Tetapi mengucapkan kaul kebiaraan. Yaitu taat, miskin, murni. Itu 3 nasihat Injil. Kalau imam masih dibagi 2. Ada imam diosesan seperti saya ini. Saya dulu menjadi imam Keuskupan Agung Semarang. Lalu ditransfer bebas. Ke kayak pemain bola ya. Iya betul. Nah, kalau imam biarawan itu seperti yang Yesuit, yang hati kudus, yang salib suci, itu imam biarawan namanya. Selain mereka itu ditabiskan, mereka itu mengucapkan 3 kaul itu. Tetapi kalau imam diosesan, imam projo seperti saya hanya mengucapkan 1 kaul ketaatan, dan sebelum tahbisan kaul selibat. Tetapi kaul kemiskinan tidak mengucapkan. Kenapa tuh? Kalau boleh Ya tahu. tidak dituntut. Tidak dituntut. Jadi konkretnya misalnya ya. Tapi tentu ini konkret dalam arti teoritis. Ya. Kalau imam-imam atau biarawan-biarawati itu tidak bisa punya rekening pribadi, itu tidak boleh. Oh begitu. Ya. Karena dia adalah bagian dari tarekat, tapi banyak yang punya. Mungkin ada babak kedua kita bahas itu boleh. Nah, kalau imam projo itu boleh. Oke. Jadi boleh punya milik pribadi. Sementara imam religius, biarawan biarawati itu tidak boleh punya milik pribadi. Karena itu salah satu kaulnya kemiskinan. Teorinya begitu. Waktu saya belum jadi uskup, saya punya rekening karena saya dulu bekerja sebagai pengajar. Nah, sekarang jadi uskup saya malu punya rekening. Saya tidak punya rekening lagi, supaya nanti tidak dipikirkan macam-macam uskupnya kaya ini punya rekeningnya. Bahaya lagi. Tidak punya. Sementara itu, apalagi Oke. Nah. Jadi itu bayangannya dulu nih. Ya. Ini kita 1 pertanyaan tapi sudah menjawab banyak hal ya. Itu tadi udah 3 pertanyaan sebenarnya. Betul sekali, itu dia. Berarti iya ya, tadi saya sempat pengen bertanya Bapak Uskup, kalau tidak menjabat sebagai Bapak Uskup, jadi apa? Ternyata ya pengajar gitu, pasti akan terus menjadi seorang pengajar atau punya cita-cita lain gak sih Bapak Uskup? kalau boleh cerita, hidup saya ini tidak pernah sesuai dengan yang saya cita-citakan. Oh begitu. Iya.
Sudah sering saya ceritakan sih. Oh, Waktu masih muda dulu saya ingin jadi polisi. Tetapi entah karena apa, suatu ketika saya melayani misa, lalu pastor yang merayakan Ekaristi bertanya kepada saya, kamu mau masuk seminari apa enggak? Ya, tanpa pikir saya mengatakan mau gitu. Ya sudah, yang membelokkan pertama kali adalah pastor itu, sudah almarhum. Oke. baru mau tanya. Iya betul. Masuklah saya ke seminari. Seminari. Ketika saya selesai dengan seminari tinggi, ceritanya panjang, saya memilih menjadi pastor projo diosesan. Karena pada waktu itu, tahun 70-an, imam projo itu sama dengan imam paroki. Karena apa? Karena saya memang tertarik untuk menjadi pelayan umat langsung. Seperti pastor paroki di desa saya dulu. Memang saya ditabiskan, ditempatkan di satu paroki, tapi hanya 9 bulan. Saya dipanggil oleh Bapak Uskup Semarang, waktu itu Kardinal Justinus Darmo Yuwono. Saya diminta untuk belajar, lanjut belajar. Itu pembelokan yang kedua. Oke, udah strike duluan. Akhirnya saya belajar 4 tahun, pulang mengajar, 16 tahun saya mengajar. Ya, saya pikir seumur-umur saya akan di tempat itu. Karena kalau pernah melihat kompleks Seminari Tinggi Kendungan, itu menarik sekali. Ada asrama untuk mahasiswa, Ya. ada rumah kamar untuk dosen. Nah, saya dulu sebagai mahasiswa di situ, sebagai pengajar di situ. Lalu di belakang itu ada rumah untuk senior yang purna bakti. Nah, jadi kalau saya membayangkan waktu itu ya, kalau saya nanti purna bakti ya tinggal masuk ke Dekat gitu ya. iya 100 meter lah. Nah, persis di depan rumah orang tua itu ada kuburan. Oke. Jadi dunia saya kira-kira ya hanya sekitar itu. Tapi kemudian sesudah mengajar 16 tahun dibelokkan lagi. Yang ketiga. Ketiga, saya ditunjuk sebagai Uskup Semarang. 12 tahun di sana, saya pikir ya sudah seumur-umur sampai pensiun di situ. Ya. Ternyata ditransfer ke sini. Transfer itu tadi. Transfer bebas. Transfer bebas. Ya, sampai sekarang perjalanan itu sudah 25 tahun. Wah, kita tangan dong. Di bulan Agustus tahun ini ya, Iya, Bapak Uskup ya. iya. Jadi udah 25 tahun. Jadi dibelok-belokkan. Jadi kalau bertanya cita-cita saya apa, saya mengatakan lebih baik enggak usah punya cita-cita. Karena itu kan, ketika ditabiskan menjadi imam, saya berjanji di hadapan umat, waktu tabisan di hadapan Tuhan, saya taat kepada pemimpin saya, apapun. Dan itu mudah, Mas. Daripada punya cita-cita sendiri itu nanti kalau enggak berhasil mah kacau. Benar juga Stres. ya. Stres. Mesti healing. Itu dia, lebih baik ya sudah patuh aja gitu. Iya. Dan akhirnya membawa Bapak Uskup bisa sampai seperti Saat sekarang ini. 25 tahun. Ya, Itu tidak sebentar ya, Tidak sebentar ya, lama ya. lama. Untuk menjadi uskup 25 tahun, tapi menjadi seorang imam dari kalau dihitung dari awal berarti 50 tahunan. Belum. Oh, belum. 47. 47. Sebentar lagi berarti belum 50 lewat tahun. umur saya. Aku juga. Di perjalanan yang Bapak Uskup tadi kalau kita simak dengan belok-beloknya, dengan naik turunnya pasti ada di masa-masa nggak Bapak Uskup juga. Kalau mungkin anak-anak sekarang bilangnya ada masa-masa kekeringan nggak Bapak Uskup? Atau mungkin ada di mana masa-masa kita bilangnya bosan mungkin atau Jenuh, krisis seperti iya. itu. Itulah yang saya heran, Mas. Kenapa tuh Bapak Uskup? Saya itu sulit mengerti kalau ada seorang imam yang merasa bosan. Karena apa? Ya karena bukan karena saya kuat ya. Iya.
Tetapi syukur kepada Tuhan, saya itu selalu ditempatkan di tempat-tempat oleh pimpinan saya ya, di mana saya bisa bekerja sama dengan teman-teman yang baik, kerjasama. Jadi kesulitan di dalam bekerja, praktis saya tidak pernah punya. Jadi semuanya itu kok kelihatannya gampang ya. Iya. Mungkin kalau saya boleh terus terang, ini belum pernah saya katakan kepada siapa-siapa. Apa nih? Kekuatan saya itu karena saya tahu keterbatasan saya. Itu kekuatan saya. Sehingga karena saya tahu, saya itu bukan orang yang gemilang, yang cerdas, yang brilian. Gampang untuk bekerja sama. Seandainya saya itu merasa diri saya cerdas, gemilang, pasti sulit kerjasama. Tetapi karena saya sadar bahwa kemampuan saya itu terbatas, kerjasama dengan teman-teman yang lebih pandai, lebih luas wawasannya itu gampang. Dan itu yang saya lakukan selama saya bekerja, melayani gereja. Mendengarkan, menerima usul, lalu kalau begini bagaimana? Jadi gampang. Jadi saya tidak mempunyai musuh sampai sekarang. Kalau orang lain saya tidak tahu ya. Betul, iya sih, betul. Iya. Tidak mempunyai kesulitan di dalam, karena biasanya salah satu indikator yang membuat seorang imam merasa lelah karena dia tidak bisa bekerja sama. Itu salah satu indikator. Kalau dia sudah mulai menyendiri, itu bisa tanya, ini ada apa ini? Ketahuan ya. Perlu dipanggil ya Bapak Uskup. Ini menjadi apa ya? Pedoman hidup buat kita juga ya. Jadinya iya. ketika kita menyadari keterbatasan kita, jadinya Ya, kita pun lebih jadi bisa. mudah gitu Iya. ya untuk menjalani. Boleh balik sedikit Bapak Uskup, ini kan namanya kita hidup, Bapak Uskup bilang kalau ini adalah sebuah panggilan, apapun itu kita jadi apapun. Betul. Itu. Tapi kadang ada orang yang mungkin tidak menyadari panggilan, bagaimana supaya kita tuh bisa tahu kalau, oh ini panggilan hidup saya untuk menjadi imam atau menjadi apapun itu, bagaimana ya? Iya. atau apapun. Kadang-kadang banyak orang yang tidak peka seperti itu. Iya, saya pernah menulis surat kepada anak-anak. Dan surat itu dibahas oleh sekolahan waktu saya masih di Semarang. Saya hanya memberi satu nasihat kecil. Kalau kalian berdoa, selain berdoa macam-macam yang lain, tolong kamu ucapkan kata-kata ini. Tuhan, Engkau menghendaki saya menempuh jalan hidup yang mana? Itu sejak kecil. Jadi ditanamkan di dalam hati anak-anak itu bahwa hidup itu adalah pertama anugerah. Bukan kecelakaan hidup itu. Apapun itu tidak mudah loh ya. Iya. Tidak mudah. Hidup itu anugerah. Yang kedua, karena itu dianugerahkan, maka disadari sebagai panggilan. Dan yang ketiga adalah perutusan. Kalau tiga kata kunci ini bisa ditanamkan dalam diri anak-anak sejak kecil, apapun pilihan hidupnya, pasti hidupnya akan sungguh bermakna. Karena diyakini sebagai anugerah, panggilan, dan perutusan. Saya yakin itu. Maka waktu itu saya tulis surat untuk anak-anak. Ternyata memang diajarkan dari sejak dini. Diingat-ingat anugerah, Panggilan. panggilan, perutusan.